pengalaman belajar yang menarik, menyenangkan bagi siswa untuk mencapai bukti ini. Nah, ini disebut dengan backward design. Ya. Sehingga setiap kali pulang dari kelasnya Bapak Ibu, mereka akan selalu membawa bukti ketercapaiannya. Ya. Kalau bahasa Indonesia misalkan siswa mampu mengungkapkan gagasan tentang apa, kita lihat dulu konteks komunikasinya bisa berupa apa? Apakah dialog, ataukah monolog? Kalau monolog berarti cerita, ya kan? Cerita bisa di depan kelas, bisa di tengah-tengah kelas, bisa sambil berdiri, sambil duduk di lingkaran dan sebagainya. Ya. Kalau ini performance, maka kita dokumentasikan lewat video. Diberikan kepada orang tua, Bapak Ibu, ya anak Bapak Ibu yang soleh-solehah sudah mampu, ya, ini dengan baik dan sebagainya. Itu loh Bapak Ibu, kurikulum itu begitu, ya. Makanya tadi saya bilang nggak usah melihat kalau masalah proyek itu untuk pendamping, ya, untuk pendamping saja, ya. Nggak ngomong nih ya proyeknya. Untuk pendamping saja. Okay. Tapi tetap disuruh beli, Pak. Nah itu urusan lain. Itu urusan lain. Juga apa itu kalau beli kan juga mahal, Pak. Oke. Tapi ya proyeknya ini. Lah. Paling tidak di angka 80.000. Oke. Barulah Bapak Ibu kalau sudah bisa mencapai ini, ya sebenarnya untuk pengayaan silakan lihat di buku itu. Makanya bukunya disimpan dulu. Ya, Anda Bapak Ibu berpikir tadi, maka kelas ini akan menyenangkan. Karena Bapak Ibu bisa bereksplor, berinovasi. Kuncinya hanya 3 ini. Tujuannya apa? Bukti ketercapaiannya apa? Ya. Kemudian baru yang ketiga adalah pengalaman belajar anak-anak yang harus dilalui untuk mencapai ini apa? Nah, maka Bapak Ibu kan punya inovasi, ya kan? Punya inovasi. Bahasa Indonesia misalkan kan bisa dalam bentuk performance, bisa dalam bentuk tulis, ya kan, membuat surat untuk, ya misalnya mungkin gagasan surat untuk ayah dan ibunya, ya. Ucapan selamat untuk kakaknya, untuk adiknya. Maka kemudian ini diberikan ke orang tua, ya. Bapak Ibu, putra Bapak Ibu soleh-solehah, alhamdulillah sudah mampu membuat ini dengan baik, ya, dan sebagainya. Mohon di rumah diberi apresiasi dan sebagainya. Ya. Kira-kira menarik nggak kira-kira kalau pembelajaran seperti itu? Yep. Ya, dan selalu ada link antara orang tua dengan murid, orang tua murid dengan guru, orang tua murid dengan guru. Ya. Sehingga nanti lambat laun orang tua tidak akan berpikir nilai yang tidak bermakna. 80 itu artinya apa? Isopo, kan tidak jelas, ya kan? Nilai 90 isopo, kan tidak jelas, ya kan? Ya, sehingga orang tua akan berubah menjadi menghargai setiap hal kecil apapun yang bisa dilakukan oleh murid, oleh anak. Ya, oke. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Nilai akademik tidak begitu. Nilai akademik kalau mereka sudah bisa kan, Bapak Ibu mau kasih 100 boleh, 90 boleh kan? Kalau sudah bisa berpidato di depan dengan bagus kan, mau kasih nilai berapa pun kan terserah jenengan, ya kan? Iya, kan gitu. Daripada kasih nilai tapi tidak ada buktinya. Ya, kalau sudah ada bukti mau dikasih berapa? Kalau Anda puas mau kasih bintang 5 kan terserah kan? Nggih, kan gitu. Ya mudahnya begitu, ya. Apalagi kalau Bapak bisa mengembangkan aplikasi yang menarik dengan orang tua gitu, kasih bintang 5 ya, gitu sebagainya. Iya. Ada pertanyaan lagi? Terkait apa? Pak, menika tentang raport sama P5. Oke. Itu mungkin rekan-rekan termasuk saya sendiri juga belum begitu paham. Oke, jadi yang pertama kali Bapak Ibu, saya akan bicara tentang konsep assessment di dalam kurikulum mereka dulu. Karena kan rapor itu sebenarnya bentuk pelaporan saja. Ya, tidak nanti itu. Pelaporan. Iya. Jadi itu kan bentuk pelaporan saja. Iya, assessment itu Bapak Ibu berdasarnya kan hanya ada 2, yaitu formative assessment dan summative assessment. Formative assessment itu dilakukan di awal pembelajaran,
yang disebut dengan pra pembelajaran, ya, asesmen pra pembelajaran, yang fungsinya adalah digunakan untuk mengetahui kesiapan belajar dan kemampuan awal murid-murid kita. Sehingga dengan mengetahui kesiapan dan kemampuan belajar, kita bisa memberikan perlakuan, memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian berikutnya adalah asesmen formatif, yang tujuannya adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran kita. Dan yang terakhir adalah asesmen sumatif. Sekarang pertanyaannya, berapa kali kita formatif, berapa kali kita sumatif? Bapak Ibu mau membuat berkali-kali formatif, itu juga terserah Bapak Ibu. Kalau sekolah memiliki kebijakan, monggo. Bapak Ibu mau melakukan berapa kali tes sumatif, itu juga monggo. Jadi tidak hanya satu kali tes di akhir semester. Jadi tes sumatif ini bisa diselenggarakan beberapa kali, ya. Beberapa kali. Satu kali boleh, 2 kali boleh, 3 kali juga boleh, ya. Kalau 3 kali, implikasinya apa? Implikasinya adalah pelaporannya itu semakin rumit. Karena apa? Kita harus melaporkan sumatif 1, sumatif 2, sumatif 3, dan nilai akhir. Kan begitu. Oke. Kemudian berikutnya, bagaimana format laporan pendidikannya, rapornya? Yang pertama adalah sebetulnya sekolah boleh membuat format sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, sekolah juga boleh menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh pihak ketiga. Yang ketiga, sekolah boleh menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh Kemendikbud yang terintegrasi dengan Dapodik. Boleh. Yang paling penting adalah yang diharapkan di dalam laporan pendidikan anak-anak itu adalah laporan yang bersifat kualitatif. Makanya tadi kalau kita sudah terbiasa dengan bukti-bukti empiris, ya, maka kan kita bisa nanti di akhir mengatakan pada mata pelajaran bahasa Indonesia tujuan ini, kita bisa mengatakan anak ini menunjukkan kemampuan menyampaikan gagasan dengan sangat baik, dibuktikan dengan kemampuan berpidato dalam bahasa Indonesia yang lancar di depan kelas, ya. Baru kemudian diberi nilai kuantitatif. Kalau aplikasi-aplikasi yang dikembangkan oleh pihak ketiga selama ini memiliki kelemahan. Kelemahannya apa? Berangkatnya dari kuantitatif dulu. Oh, kira-kira anak ini kemampuannya nilainya berapa? Misalnya kita klik 80. Nanti kelemahannya adalah deskripsi yang muncul nanti seragam antara anak lain yang sama-sama mendapatkan nilai 80. Ini kelemahan kalau yang lewat aplikasi. Padahal seharusnya awalnya itu kualitatif dulu, seharusnya kualitatif dulu, baru kemudian kita membuat nilai kuantitatifnya. Nah, kualitatif ini mengacu kepada apa? Mengacu kepada kemampuan-kemampuan yang teramati yang kita bandingkan dengan capaian pembelajaran, ya. Jadi sekali lagi, yang pertama dari sisi format, sekolah boleh membuat format sendiri. Yang kedua, sekolah boleh menggunakan aplikasi yang dibuat oleh pihak ketiga. Dan yang ketiga, sekolah boleh menggunakan aplikasi yang dibuat oleh Kemendikbud yang terintegrasi dengan Dapodik.